Alhamdulillah dalam kesempatan yang baik ini kita bertemu kembali ya Bu ya. Semoga sehat semuanya. Semoga Allah memberikan kita keberkahan dalam hidup, kemudahan dalam rizki, kemudahan dalam beribadah, mendidik anak dan menjadikan kita serta keturunan kita ahlul jannah. Amin. Ya. Sehat semua Bu. Alhamdulillah. Ya. Materi kali ini kita akan membahas tentang jalan menuju surga. Setiap orang itu punya cita-cita ya Bu. Iya, kalau saya tanya jenengan, apa cita-cita jenengan Bu? Apa? Mungkin cita-cita antara satu dengan yang lain berbeda. Betul Bu? Ada yang satunya, saya pengen punya rekening gendut. Rekening gendut ya. Atau satunya, saya pengen punya rumah. Betul? Ya, atau mungkin satunya saya pengen sukses jualannya, atau mungkin satunya saya pengen kaya raya, punya sawah, punya perhiasan dan lain sebagainya. Tapi cita-cita antara satu dengan yang lainnya, masalah duniawi mungkin berbeda. Kalau masalah secara tertinggi gitu ya, aturannya tertinggi, kira-kira cita-cita jenengan apa? Sehat. Oh, sehat. Matinya meninggal secara husnul khotimah. Terus? Ya pokoknya siksa ya toh Mbak. Gitu ya Bu ya. Simpel jawabannya. Tapi di sini para sahabat mengajarkan puncak tertinggi cita-cita seseorang itu adalah surga Allah. Betul? Ya, akan tetapi untuk mencapai surga Allah itu butuh perjuangan yang tinggi Bu. Untuk sukses menuju ke surga Allah itu butuh perjuangan yang tidak gampang. Ketika orang mengatakan, di mana sih saya itu nggak pengen ada masalah? Kapan toh saya itu nggak ada masalah gitu, kapan? Karena masalah satu selesai, satu lagi ada. Ya Bu ya. Sampai ya Allah, rampung satu masalah, ada satu masalah lagi. Rampung satu masalah, ada masalah yang lain. Ketika kita ditanya kapan ya saya nggak ada masalah, gampang jawabannya. Ketika di surga. Akan tetapi perjalanan menuju ke surga, untuk sampai kita beristirahat di surga itulah yang membutuhkan perjuangan yang sangat berat Bu. Berat. Entah ujiannya lama atau sebentar, tergantung usia kita. Kenapa tergantung usia? Semakin panjang usianya, semakin panjang ujiannya. Betul betul? Iya, usia orang 36. Berarti ujiannya juga tidak sebanyak orang 70 tahun usianya. Di sini mbah-mbah yang sudah sepuh, usianya mungkin 70, 80, juga ujiannya lebih banyak dibandingkan baru usia 30-an. Betul ya Bu? Karena katanya begini, semakin banyak seorang sepuh, semakin banyak akan makan asam garam kehidupan. Akeh asin nih. Memang dipikir kalau sudah sepuh itu urusan selesai gitu, habis nikahnya anak urusan selesai. Tambah banyak Bu, ya betul Bu. Alhamdulillah Mbak, anakku udah mentas semua. Terus mikir, nah, anakku belum punya apa-apa, satu belum punya rumah, bangun ke rumah, bapak mama enak yang mikir. Rampung itu, terus ya Allah, anakku punya anak, tompo putu, bapak mama enak sengaja, nah tambah masalah meneh ya. Betul ya Bu ya? Jangan dikira jenengan pun menak Mbah, jenengan pun tinggal menikmati hasil, dikiranya begitu. Semakin sepuh, semakin banyak masalah, akan tetapi semakin hati itu lebih lodang Bu. Ya, lodang itu maksudnya lebih los, tidak seperti dulu ketika masih muda, iri dengki masih ada. Dan dari sinilah Hufatil jannah bil makari. Surga itu dihiasi dengan hal-hal yang dibenci, berat. Wa hufatil nar bisyahwat.
Dan neraka itu dihiasi dengan hal-hal yang penuh dengan kesenangan. Orang kalau mau menuju neraka itu perjalanannya kayaknya enak-enak gitu, Bu. Contoh, korupsi, ambil duit milik orang lain. Kalau orang berjualan secara aslinya sehari mungkin untungnya 50.000 sampai 100. Tapi kalau nyari jalan pintas sehari bisa 3 juta, 4 juta. Enak kan, Bu? Enak. Tinggal apa, Bu? Ya ada macam-macam. Ada yang jaga lilin. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, dan ketika kita mau ke surga dipenuhi dengan berat makarih, dengan sesuatu yang dibenci. Jenengan harus ngaji pagi-pagi, mungkin jenengan bisa mager di rumah. Ketika malam sholat malam, ketika jenengan punya sebagian rizki diinfakkan, ketika jenengan punya masalah dengan orang harus legowo, tidak boleh lebih dari 3 hari untuk mendiamkan. Berat, Bu, berat. Harus berpuasa Ramadan, harus baik dengan tetangga, tidak boleh mendolimi. Abot ya, Bu ya. Tapi kalau misalnya ke neraka punya istri, oke, istri di rumah. Kalau misalnya janjian, naudzubillah min dzalik, berzina dengan orang, asalkan mau sama mau, nggak masalah. Bisa icip sana, icip sini. Ya kan ibaratnya begitu, Bu, ya. Icip sana, icip sini. Nikmat, ini bisa diicipi sana. Apalagi masalah rezeki, masalah itu keluar, nggak pakai jilbab. Enak, Bu, Isis. Enak ya. Oh, kita kalau misalnya mbak hujan, bingung nyari jilbab. Oh ya jilbab. Belum lagi kita pakai mungkin daster, ibu di rumah pakai daster pendek, pakai apa? Sarung alternatifnya. Pakai sarung keluar. Kalau kita mungkin kenapa harus pakai jilbab? Enggak apa-apa, Bu, enggak apa-apa. Keluar aja sebentar, enggak ada orang ini. Bukan begitu, karena kita berpikiran ini adalah wajib ditutup. Ya, Bu ya? Iya. Kalau mau keluar, enggak boleh begini dan begini, nggak boleh pakai minyak wangi berlebihan. Padahal minyak wangi kan biar menimbulkan rasa percaya diri. Tidak boleh berdandan berlebihan. Seperti itu. Sesuatu yang tidak menyenangkan hati. Nah, akan tetapi semoga Allah memudahkan kita ya untuk ke surganya. Ada beberapa jalan yang akan kita pelajari hari ini supaya kita mudah ke surga. Dari satu kisah, ada seorang sahabat bernama Salam bin Mishkam. Salam bin Mishkam ini seorang Yahudi. Beliau penasaran dengan Rasulullah itu yang mana toh. Rasulullah katanya akan datang ke kota Madinah. Sampai dia naik ke atas, Bu, ke atas kurma, dilihat mana? Kayaknya Nabi sudah datang belum? Sehingga orang sudah berteriak, ada yang berteriak, perempuan berteriak, itu Rasulullah sudah datang, Rasulullah sudah datang. Ibu-ibu kan suka heboh ya. Suka heboh, bikin acara apa gitu kalau ada tamu. Siapa kegiatan yang heboh? Ibu-ibu. Jadi ada seorang ibu gedor pintu, Rasulullah sudah datang, ayo kita sambut, Rasulullah sudah datang. Ya, karena suka rasa cinta pada Rasulullah. Akhirnya Salam bin Mishkam ini melihat, saya itu melihat bagaimana wajah Rasulullah, wajah Nabi yang katanya diagungkan. Setelah dilihat pertama kali, beliau mengatakan ya, Salam bin Mishkam ini mengatakan, sungguh wallahi aku tidak melihat di wajah Rasulullah itu wajah penuh kedustaan. Tidak ada sama sekali kedustaan di wajahnya. Dan yang disampaikan pertama kali oleh Rasulullah kepada penduduk Madinah, yang pertama adalah yang kita bahas sekarang ya. Yang pertama, jalan untuk menuju surga yang gampang, Bu, ini insya Allah gampang. Yang pertama adalah Afsu salam. Menyampaikan salam atau tebar salam. Saya heran, Bu. Orang ketika WA, ketika kirim di sosmed, itu ada yang askum. Ya. Askum, WRWB, ASLK. Apa itu? Kadang ASS. Kenapa tidak jawab? Misal ya, Bu, awal itu bismillah aja kalau misalnya males ya. Kalau enggak ya komplek. Ngirim undangan juga Assalamualaikum WRWB. Kalau saya nanya ke jenengan Assalamualaikum, jawab jenengan? Ya, kalau jawabnya Waalaikumsalam, pahalanya 10. Kalau dijawab jenengan lebih komplit Waalaikumsalam warahmatullah 20.
Kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 30. Kenapa harus menyampaikan salam, Bu? Karena salam ini dalam hadis ya disebutkan. Ini la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu itu belum disebut beriman sampai kalian itu saling mencintai. Nah, saling mencintai bagaimana? Dalam hadis selanjutnya disebut awala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum, ya. Kalau kamu itu melakukan ini, maka kamu akan dicintai. Afsu salam bainakum. Salam, Bu. Misal kita ya, Bu ya, ketemu orangnya lagi diam gitu ya, kita assalamualaikum, Bu. Bagaimana rasanya hati jenengan? Ayam ya, seneng kan? Timbul rasa cinta kan? Oh ya Allah, dia baik ke saya, salam ke saya. Walaupun saya pernah salam ke ke seseorang, salam ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Jenengan sinten? Ya sudah, rada down saya. Ya kenapa? Karena mungkin belum kenal. Tapi intinya kita salam kan bukan kepada orang yang kita kenal saja. Kepada orang yang tidak kita kenal, nggak masalah kita salam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kalau sama dengan yang kita kenal, kadang lebih dekat ya. Kadang cipika-cipiki, ya kadang pegang tangan. Rasulullah itu ketika tasawuf, ketika bersalaman, itu Rasulullah tidak melepas dahulu sebelum dilepas oleh orang tersebut. Dan kita nak salaman kan asal ya, gitu ya. Mau salam mau sekedar apa? Lewat. Kadang diambil ngobrol, sambil ngobrol. Oh iya, jangan lupa ya nanti ya. Sambil ngobrol, tidak dilihat bagaimanakah orang yang kita ajak bersalaman. Nah, apa efek dari salaman? Salaman itu yang pertama akan membuka rasa cinta di hati sesama. Berarti kalau kita salam ke orang lain, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akan timbul rasa cinta. Setelah rasa cinta itu timbul, maka ini akan memulihkan hubungan baik. Memulihkan hubungan baik ya. Kayak kemarin kok diem saja sama saya ya. Kira-kira ada apa ya? Oh ternyata setelah itu ketemu salam. Oh tidak ada apa-apa. Berarti kemarin adalah suudzon saya pribadi. Gitu kan? Oke. Jangankan dengan orang, Bu, dengan rumah kosong pun kita juga perlu salam. Masuk rumah, salam. Ada orang? Bagaimana ucapannya? Kalau ada orang di rumah dan tidak ada orang di rumah, beda ya? Beda. Kalau misalnya ada orang, kita ucapkan Assalamualaikum biasa, kemudian Bismillah. Kalau tidak ada orang di dalam rumah, kita ucapkan Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Baru melangkah masuk Bismillah. Apa sih manfaatnya? Nanti kalau ada jin yang di dalam rumah, waktu kita tinggal pergi itu, dia akan mengatakan tidak ada tempat bagi kita untuk bermalam di sini. Ya, jadi kita pergi dari sini. Kalau misalnya tidak ada salam, dia ya sudah, dia mengatakan malam ini kita tidur di sini. Sampai sisa-sisa makanan jenengan mungkin akan dimakan. Kalau jinnya muslim, ya jenengan makan pakai basmalah akan dimakan jin muslim. Kalau jenengan tidak pakai basmalah, dimakan oleh jin kafir. Jin itu ada yang gemuk, ada yang kurus loh, Bu. Ya Bu ya. Yang pernah lihat Bu? Kak jawab ya. Nah, ini yang pertama, yaitu afsu salam. Pernah ada suatu kisah dari Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Beliau datang kepada Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar bersama dengan Tufail ini pergi ke pasar. Di pasar, Ibnu Umar ini hanya menyapa, mari Pak, mari Bu, kemungkinan seperti itu. Kalau bahasa kita yang paling gampang. Tufail mengatakan, Ibnu Umar, engkau ke pasar tidak beli apa-apa, tidak nawar barang. Engkau ke pasar nggak berhenti sejenak. Yuk diem aja, diem dulu, kita ngobrol dulu. Apa kata Ibnu Umar? Kamu tahu, saya itu ke pasar untuk apa? Saya itu datang ke pasar, masuk ke pasar, hanya pengen mengucapkan salam kepada orang yang saya temui. Mau salam tok, Bu. Salam tok, masuk ke pasar salam tok. Kayaknya perlu dipraktekkan ya. Tapi saya tidak jamin ibu-ibu ke pasar mau salam tok, nggak menjamin. Ya Allah Karim, sudah dibuat catatan reng-rengan
Catatan ring-ringan Bu. Iya, kadang apa yang di catatan tidak dapat, luar catatan dapat semua. Ya Allah, bagus banget ini, ya Allah, murah ini, diskon, beli. Ya Allah, ini gua anak wedok ini beli. Ya Allah, ini murah, ya Allah murah, beli. Akhirnya apa yang tadi sudah direng-reng, budget 150 300 ribu jadinya. Betul-betul Bu. Iya, perempuan hebat ya. Hebat lah dalam hal menghabiskan uang, itu perempuan rajanya. Jangan ditanya bagaimana cara mencari, tapi tanyalah bagaimana cara kita itu untuk memanfaatkan uang. Mesti tahu perempuan. Ada Bu di sini yang tidak bisa memanfaatkan uang Bu. Berarti Anda perlu diajari ya. Nah yang kedua, wa'at'imu ta'am. Ya, wa'at'imu ta'am. Yang pertama, afsu salam. Yang kedua, memberi makan. Memberi makan. Maunya ditraktir atau mentraktir? Ya kadang mentraktir Mbak, kadang ya ditraktir. Tapi lebih seneng ya ditraktir. Enak ya Bu. Mumpung gratisan, ya milih mumpung gratisan. Kalau seandainya orang tahu bagaimanakah manfaat memberi makan atau minum ke orang lain, maka orang tidak akan mau untuk ditraktir. Karena setiap kita makan atau minum dari, misalnya Bu, ini kan kita dapat snack nih, dari pribadi atau kajian? Pribadi Bu, ya dari pribadi, nggak tahu ya, pokoknya saya dapat, saya terima makan gitu. Dan Anda tidak memikirkan dari mana asalnya, nggak penting itu Mbak. Makanan yang kita makan ini, minuman yang jenengan terima ini, jika diberikan oleh seseorang, maka pahala jenengan semuanya itu mengalir kepada pemberinya. Ketika jenengan ditraktir orang dan makanan itu masuk ke badan jenengan, kemudian jenengan melakukan suatu amalan kebaikan, maka pahala dari amal kebaikan itu akan nyampe kepada orang yang mentraktir. Apalagi kalau buka puasa Bu. Nah, kalau buka puasa, ada satu kisah menarik dari Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab ini ingin mengundang seluruh penduduk kota Madinah untuk buka puasa. Kalau jenengan diundang Pak Presiden, kira-kira jenengan semangat atau tidak Bu? Semangat. Apa yang Anda pikirkan pertama? Menunya apa ya? Wah, ini Pak Presiden yang ngundang, mesti leks makanannya, betul ya? Jangankan Pak Presiden, Bu Bos di sini kalau ngundang gitu, wah ini kayaknya makanannya enak, begitu kan? Nah, ketika para penduduk kota Madinah sudah sampai di kediaman Umar bin Khattab, sudah selesai di rumahnya adzan, maka Umar bin Khattab menyuruh ajudannya untuk memberikan minuman Bu. Dah diberi minuman semuanya, menunggu sedetik, 2 detik, 5 menit, 10 menit, nggak ada makanan selainnya. Tanya, wahai ajudan, ini nggak ada makanan selain, makanannya mana? Selain air ini. Loh, kan kita tidak menjanjikan makanan. Di sini adalah diajak buka bersama tok. Menurut jenengan, kalau jenengan jadi diundang, jadi viral mboten? Viral. Pak Presiden mengundang warganya hanya diberi air putih. Viral Bu. Viral, langsung panggil Bu. Panggil ke mana ini? Stasiun. Nah ini, kalau misalnya Umar, yaudah pulang, selesai. Kita kan buka bersama, sudah selesai, silakan pulang. Ya sudah, pulang Bu. Tapi pahala dari ratusan orang yang berbuka tadi, Umar dapatkan. Begitu Bu. Kalau ada kesempatan jenengan punya rizki, jangan mau ditraktir. Nah iso nraktir. Nraktir kita cepet ya Mbak. Nah kan nggak harus lebih banyak. Misalnya gini, Mbak mau ini minum es, mau saya belikan ya. Ya itu udah traktir Bu. Mau Mbak, saya belikan ya. Belikan apa? Ini 2.000 3.000. Itu udah traktir. Ya apalagi kalau berpuasa, orang yang berpuasa, insya Allah ya. Ya. Oh ya, untuk Ibu Jiem dari Jantran dimohon ya
Momane undangan untuk rumah. Nggih, monggo, Bu. Sudah, Bu. Lanjut. Pon nggih? Ya, selanjutnya. Ini kan baru 2 ya, baru 2. Yang ketiga. Jadi yang kedua ini intinya adalah memberi makan ya, memberi makan pada orang lain. Jangan sampai, Bu, naudzubillah min dzalik, tetangga jenengan ada yang kekurangan, sedangkan jenengan makanan berlebihan, leks. Jangan sampai. Karena kita tidak tahu, tetangga kita itu mungkin ada yang butuh makanan tapi nggak berani ngomong, ya. Ada orang kekurangan tapi jenengan tidak peka. Saya pernah ketemu dengan seseorang, saya bilang, jenengan coba mawon beli, Mbak. Saya jujur ya, kenapa? Saya itu nggak punya uang. Mau lihat dompet saya, dibuka dompetnya, Bu, cuman Rp1.000, Bu. Kaget saya ngomong, tapi jenengan kok bisa bahagia gitu, kenapa ya gitu. Lah kenapa saya tidak bahagia? Apa saya harus kelihatan susah gitu sehingga orang simpati sama saya? Tidak. Ya, tanggungannya banyak, Bu, anaknya banyak. Kalau misalnya dia ternyata tipenya, kalau ada yang memberi dia terima. Tapi kalau misalnya tidak ada yang memberi, dia anti ngemis, Bu. Anti ngemis. Ya. Kalau kita kan beda. Kalau ada uang, diem 1000 bahasa. Kalau nggak ada, ngomong kemana-mana sampai pasang status. Ya Allah, lihat di ini aja. Ya mungkin dia pikirannya sih, kita pikirnya husnudon aja. Mungkin ingin curhat ke orang tapi belum menemukan tempat curhat. Jadi curhatnya ke status. Sampai orang mungkin, ya Allah kasihan. Orang banyak kan, kita saya kasih ya Mbak, kita kasih gitu. Mungkin akan begitu. Cuman ini salah satu ahli surga tadi yang seperti digambarkan yang pertama tadi, ahli surganya. Ketika dia banyak tanggungan, dia tidak mampu sebenarnya, tapi dia anti untuk ngemis. Tetangga jenengan mungkin ada yang begitu, tapi jenengan tidak tahu. Dia senyum, mungkin senyum. Di balik senyumnya itu sebenarnya ada kepahitan hidup, ada. Ya kita aja, orangnya senyum-senyum terus kita bahagia, nggak punya masalah begitu. Karena dengan begitulah mungkin dia bisa menghibur diri sendiri. Nah, yang ketiga, jalan yang ketiga, jalan masuk surga yang ketiga adalah wasilul arham, menjalin silaturahim. Ini terlebih kepada kerabat. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, Bu. Kita baik kepada orang-orang tapi ke keluarga sendiri tapi mendiamkan bertahun-tahun, ya. Ada yang begitu? Ada ya? Ada ya, sampai mungkin dengan orang lain dia akan royal, mungkin dengan orang lain akan mudah berbagi, tapi dengan saudaranya sendiri, mungkin dengan adiknya sendiri, kakaknya sendiri, budenya sendiri, bulenya sendiri yang masih dalam aliran satu rahim, jangankan memberi, Bu, nyapa pun mungkin ada yang tidak mau, ya. Kemarin ada kasus seorang ibu di medsos ya, di berita, seorang orang tua ya, orang tua dituntut anaknya di pengadilan agama, di pengadilan berapa miliar ya. Keesokan harinya harusnya, besok itu harusnya dia sidang ya Bu, sidang untuk gugatan itu. Qadarullah, Bu, malamnya anak yang menggugat itu meninggal dunia. Mungkin sebagian orang tua mengatakan, duh anak durhaka, Bu, langsung diadab gitu. Begitu ya, Bu ya? Iya, gimana lagi? Setidak baiknya orang tua itu tetap orang tua kita. Betul, Bu? Setidak baiknya kakak adik itu tetap saudara kita. Ya, ketika lagi salah, mungkin lagi keblinger, nah itu ada kewajiban bagi kita untuk mendoakan. Tetap baik, walaupun kita tidak cocok, walaupun kita tidak senang dengan sikapnya, jangan mendiamkan, Bu. Baik ke orang lain, sedangkan dengan kerabat sendiri hubungannya ricuh, naudzubillah min dzalik. Dengan pakdenya, budenya, buleknya, mungkin kalau udah kaya, ya mereka masih dalam tahap rendah, ini kadang disepelekan. Jadi orang miskin itu nggak enak ya, Bu. Makanya jangan jadi miskin, Bu. Loh gimana Mbak, takdirnya udah begitu?
Ya, itulah menjadi orang miskin itu tidak enak, maka kita harus menghargai semua orang. Orang kaya, mentang-mentang kaya, kalau pas lagi kaya dia aku sebagai saudara. Tapi ketika tidak punya, loh, itu bukannya saudara jenengan ya? Iya, saudara jauh itu, padahal masih. Ya, oh, adoh itu saudara adoh dia. Ya begitulah Bu, harta itu bisa membolak-balikkan hati. Ya. Apa efek dari memutus silaturahim? Laknat Allah Bu, dilaknat oleh Allah. Kalau lebih dari 3 hari, setiap Senin dan Kamis, malaikat akan melaporkan kepada Allah. Ya Allah, ini yang engkau ampuni yang mana? Hamba engkau, yang ini diampuni. Tapi ini sedang berselisih, tangguhkan. Sampai hari Kamis masih berselisih, tangguhkan. Hari Senin lagi berselisih, tangguhkan. Naudzubillah min dzalik. Khawatirnya kalau dalam 1 tahun belum baikan Bu, naudzubillah min dzalik, su'ul khotimah matinya. Ya, apa enggak eman-eman Bu? Eman-eman ya, karena mendiamkan sampai lihat aja. Sampai kapan enggak akan aku sapa mungkin. Mungkin kalaupun kamu mati enggak mau saya ziarahi. Mungkin seperti itu, saking bencinya gitu ya Bu ya, saking bencinya. Nah, kalau udah begitu amalan kita Bu ya rugi, kita yang rugi. Ya ruginya gimana? Sholat kita tidak diterima, puasa yang jenengan lakukan mungkin Senin Kemis aktif tidak diterima karena mendiamkan orang lain. Terus apa lagi? Sedekah, mungkin banyak sedekahnya tapi nggak ngefek, nggak diterima oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Ya, dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Ini akibat dari memutus silaturahim. Ya kalau ini gimana Mbak? Lah gimana lagi? Dalam hati sudah disebutkan kata tuhul jannah qatirahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Pada keluarganya ini Bu ya, khususnya kepada kerabat. Hubungan baik Bu semua kepada keluarganya. Baik. Jangan baik semua. Alhamdulillah. Tapi katanya ada Mbak, keluarga saya katanya nggak suka sama saya. Urusan tidak suka itu urusan dia dengan Allah. Paham? Kita mboten dituntut untuk tanggung jawab perbuatan orang ke kita. Dia mau ndolimi kita, dia mau menganiaya kita, dia mau berbuat tidak adil ke kita, itu urusan dia dengan Allah. Tapi urusan kita itu adalah urusan kita dengan manusia. Jadi yang diperhitungkan adalah perbuatan kita ke manusia. Kita mendiamkan akan dihitung, kita tidak adil akan dihitung besok, kita mendolimi akan dihitung, seperti itu. Jadi nggak usah mikirkan urusan orang lain ke kita, biarkan saja itu urusan dia dengan Allah. Jadi tetaplah jalin silaturahim. Yang pertama, afsu salam. Yang kedua, memberi salam. Yang kedua, memberi makan. Yang ketiga, menjalin silaturahim. Yang keempat, tinggal sedikit ya. Wasallu bilaili wa nasuniyam. Salat malam. Bu, sholat malamnya kayaknya jenengan lebih aktif daripada yang mamah muda. Kenapa bisa begitu? Karena ibu-ibu itu beberapa yang saya tanya tidur itu sudah tidak nyaman. Betul ya? Mbak tidur nggak nyaman. Dan saya saksikan sendiri orang kalau udah sepuh itu sholat malamnya makin kuat Bu, makin kuat ya. Dan jenengan tahu keajaiban dari setiap doa. Ini sholat malam ini masuk ke sholat isya, masuk ke sholat witir, Bu, masuk ke sholat witir, masuk ke sholat tahajud, sholat lail. Kalau sholat malam itu bisa dilakukan sebelum tidur, ya. Tapi kalau sholat tahajud itu harus tidur dahulu. Nah, ada satu kisah tentang doa di waktu tahajud. Jadi ada seorang syekh, seorang dai, seorang ustadz dari daerah Saudi. Beliau pergi ke Mesir hingga akhirnya kemalaman ini kalau saya ke hotel waktunya mepet, sayang kan kalau hotel lumayan biaya, kalau saya mending saya ke masjid. Setelah ke masjid nanti saya istirahatlah 2-3 jam baru lagi pergi ke Saudi karena habis subuh dia harus pergi ke Saudi lagi. Beliau izin ke marbot masjidnya, saya pengen istirahat di masjid karena besok subuh, setelah subuh saya harus pergi ke Saudi. Oh ya, tidak apa-apa, saya nyalakan lampu ya. Ya, setelah dinyalakan lampu, sebelum menyalakan lampu, ternyata lampunya sudah menyala. Nah, Pak Ustadz ini atau Syekh ini menghampiri. Itu siapa ya? Kok di depan mihrab, depan imam itu ada seorang laki-laki nangis, Bu. Nangis dia sambil berdoa sambil nangis. Ya Allah, doanya itu sampai ngemis, melas. Yang mendengar pun miris.
Setelah didengarkan, ini apa sih permintaannya kok sampai miris begitu? Ditunggu sejenak ya. Selesai, orang itu berdoa, laki-laki itu berdoa, ditanya. Kalau bahasa gampangnya, Pak, Bapak kenapa? Kok nangis begitu sampai doanya miris begitu? Oh, begini wahai Syekh ya. Saya itu punya masalah. Saya mengadukan ke Allah. Anda tahu masalah saya? Gini, istri saya itu besok harus dioperasi. Kalau tidak dioperasi, istri saya bisa meninggal dunia. Saya nggak punya uang. Tapi kalau saya nggak menandatangani surat ini, tidak mengizinkan dioperasi, istri saya kemungkinan besar meninggal dunia. Nah, berapa biaya operasinya? 14.500 jeni. Itu ukuran dari Mesir. Nah, gimana lagi ya? Saya nggak punya uang. Kata Pak Ustadznya tadi, syekhnya, oh ya sudah, tidak apa-apa, lanjutkan berdoa lagi. Saya akan istirahat dulu 2 jam atau 3 jam, karena saya sudah juga perjalanan jauh, capek juga. Pak Ustadznya ini sebenarnya ustadz terkenal, Bu. Ustadz terkenal, tapi kayaknya laki-laki tadi tidak mengenal. Akhirnya Syekh tadi tidur, setelah tidur dibangunkan oleh marbot masjid. Wahai Syekh, sudah masuk waktu sholat subuh. Oh iya, betul. Syekh, kami mohon ya, Syekh untuk imam. Saya capek ya, yang lain aja ya, penduduk setempat. Oh, kita minta Syekh, mumpung Syekh ada di kota Mesir ya, minta walaupun surat pendek nggak apa-apa Syekh. Ya sudah, surat pendek nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Akhirnya Syekhnya mengimami. Pas rakaat pertama, ternyata mic yang dipakai mic luar, jadi kedengaran dari seluruh area sekitar masjid. Qadarullah, di samping masjid itu ada apartemen milik orang kaya raya dekat dengan masjid. Mendengar suara, kok yang jadi imam ini saya tidak asing suaranya ya. Dan ini sepertinya ustadz yang saya sukai dari daerah Saudi yang sering saya dengarkan di YouTube. Turun, Bu, dari apartemen beliau turun. Setelah turun, jadi imam ya, syekhnya jadi imam, langsung jadi makmum. Pengusaha tadi jadi makmum. Selesai sholat, ditemui. Wahai Syekh, saya senang Anda di sini. Ahlan wa sahlan di Mesir. Selamat datang di Mesir. Saya senang mendengar kajian engkau dan saya suka dengan engkau, wahai Syekh. Saya minta bantuan boleh, Syekh? Apa yang perlu saya bantu? Ya. Saya tuh seorang pengusaha yang harus mengeluarkan zakat dari perusahaan saya. Sudah saya simpan selama seminggu, belum saya keluarkan. Dan saya itu sudah diomongi, istri saya sudah ngomong, cepat dikeluarkan, bagi zakatnya biar cepat selesai urusan. Tapi saya pengen zakat itu satu orang saja yang menerima dan bisa dimanfaatkan oleh benar-benar orang yang membutuhkan. Kira-kira Syekh bisa membantu? Syekhnya nanya, berapa uang yang engkau akan zakati? 14.500 jeni. Kaget, Syekhnya nangis, Bu. Syekhnya nangis. Kaget pengusahanya. Wah Syekh, kenapa Anda menangis? Sebentar ya, sebentar. Dicari tadi laki-laki yang tadi doa, cari di mana ya? Oh ternyata ada di depan pojok. Dipanggil. Pak, sini. Ya ada apa? Ada apa, wahai Bapak? Manggil saya kenapa gitu? Coba ceritakan hajat kamu tadi malam apa? Oh saya itu kan punya istri sedang sakit di rumah sakit, harus operasi, membutuhkan biaya 14.500 jeni. Mungkin ya Allah akan beri pertolongan, saya yakin, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Pengusaha tadi nangis gantian, Bu. Loh, kenapa Anda jadi nangis, Pak? Gantian, Pak pengusaha tadi yang nangis pertama, Pak ustadznya nangis, kemudian pengusahanya tadi nangis. Kenapa Anda nangis? Anda tahu Pak, saya itu tadi ya sebenarnya mau sholat di rumah saya sendiri di apartemen. Akan tetapi saya mendengar ternyata ada imam dari Saudi dan saya suka sekali dengan Syekh ini. Saya turun, kemudian saya ceritakan masalah saya harus mengeluarkan zakat 14.500 dan ternyata Syekh mempertemukan saya dengan jenengan gitu. Ini saya harus mengeluarkan 14.500 yang saya simpan di lemari selama seminggu. Gantian, Bapak tadi nangis semua, Bu, bertiga ya. Tapi diabaikan antara Syekhnya dengan Bapak pengusaha tadi, diabaikan. Langsung
laki-laki tadi, bapak tadi mengucapkan Allah ya Allah, Engkau maha kaya, ya Allah Engkau maha baik. Tuh begitu Bu, permohonan di sepertiga malam terakhir. Kok bisa pas ya? Kan Anda pikir begitu ya? Iso ngepasi, semua itu sudah diatur oleh Allah. Ya. Ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah mengangkat tangan, apalagi di sepertiga malam terakhir ya, sepertiga malam terakhir, ketika tangan sudah diangkat Bu, yakin insya Allah akan dikabulkan. Kapan ya? Ya entah kapan itu akan dikabulkan. Ada satu kisah menarik. Jadi menutup dari kisah tentang sholat malam. Ada seorang buta Bu, laki-laki buta, tapi hafal Al-Quran, dia masih muda ya. Kemudian dia ngomong ke bapaknya waktu dia sudah niat untuk nikah, Bapak, saya mau nikah Pak. Nanti dulu ya, nunggu ini dulu kesempatan yang tepat. Lagi ngomong lagi, Bapak saya mau nikah. Nah tunggu dulu ya, tunggu dulu terus. Bapaknya ini punya gini Bu, rasa ya, nanti anak saya ditolak bagaimana? Karena anak saya buta, tunanetra. Kemudian anaknya ini karena sedih terus berdoa Bu, sampai malam 29 si anak yang tunanetra ini bermimpi. Dalam mimpinya dia ketemu dengan mendengar suara, besok jodoh kamu adalah fulana dari desa ini, namanya ini, bapaknya ini. Dah bangun dia. Keesokan harinya nanya sama bapaknya, kenapa harus 29 hari? Karena biasanya Arab pakainya 29. Ini doa sampai 29 hari Bu. Kita aja 5 dino udah gini ya. Ya Allah, randang-randang toh. Randang-randang dikabulnya toh. Begitu ya. Ini 29 hari. Ya. Kemudian bercerita sama bapaknya, Bapak, saya mau menikah dengan seorang wanita yang kaya, cantik, dan terpandang. Bapaknya mikir, orang biasa saja belum tentu diterima nak. Kamu dengan keterbatasan penglihatanmu, apalagi minta yang cantik, kaya, dan terpandang. Bapak, saya tadi malam mimpi ya. Bapak ada namanya bapak ini, desa ini ada bapak namanya bapak ini, ada dia pejabat. Bapak ini punya anak namanya ini. Oh iya, dia paling cantik, daerah situ paling cantik. Tapi banyak nolak orang. Pak, lamarkan dia untuk saya, karena saya tadi malam bermimpi dia insya Allah jodoh saya. Tapi ya sudah ya, jenenge perasaan bapak ya Bu, mesak nih gitu. Akhirnya didatangi ke rumahnya, ini pertaruhan ditolak ya sudah, diterima alhamdulillah. Datang ke rumahnya, ngobrol sama bapaknya, Pak ini anak saya mau minta panahin jenengan. Kata bapaknya tadi, saya terima lamarannya. Kaget Bu, benar lamarannya diterima? Iya. Kenapa bapak mudah sekali menerima lamaran anak saya? Saya tadi malam bermimpi akan datang kepadamu seorang namanya ini melamar anakmu, terima dia. Saya terima ya. Tapi saya tanya anak dulu ya, anak saya dulu. Setelah ditanya ke anaknya, nah kamu itu kan udah banyak nolak orang ya. Ini ada yang melamar kamu, dia tunanetra, tapi dia hafal Al-Quran, akhlaknya baik. Kira-kira kamu mau menerima atau tidak? Karena selama ini sudah banyak yang kamu tolak gitu. Kata anaknya tadi, saya terima Pak. Kaget bapaknya, benar kamu terima? Dia tunanetra loh. Saya terima. Padahal selama ini kamu kan sudah menolak orang-orang ganteng, kaya, tampan dan semuanya kamu tolak. Saya terima Pak, karena saya tadi malam itu bermimpi bahwasanya akan datang seorang yang melamar saya atas nama ini, dia yang akan bisa membahagiakan kamu. Terima dia, diterima Bu. Keajaiban sebuah doa, insya Allah. Gitu ya Bu ya. Ya, sholat malam lah, walaupun cuma 1 rakaat witir. Ya, sholat malam lah, walaupun memang harus kita paksa. Kalau nggak bisa tahajud ya berarti apa? Sebelum tidur. Paham Bu? Oke. Jalan yang terakhir adalah thalabul ilm, mencari ilmu. Mencari ilmu ya. Datang ke pengajian, insya Allah ya. Ibu-ibu ngaji sepekan berapa kali Bu? Kadang 3 kali, 4 kali, kadang sekali absen. Udah sekali absen, ya kadang sebulan minim ya ini ya Mbak, seminggu itu mesti adalah sekali 2 kali gitu ya Bu ya. Nah, jalan paling mudah untuk masuk surga adalah mencari ilmu. Mencari ilmu Bu. Kita kan tinggal duduk Bu, betul ya? Tinggal duduk, kadang ada rezeki ya. Apakah ngaji itu susah ataupun gampang? Tergantung orangnya. Ya, kalau orangnya mudah, dia akan datang. Walaupun dengan jauh akan datang. Tapi kalau orangnya susah, dia mudah mendaki gunung,
ya, mudah kemana-mana, healing kemana-mana, ngaji berat. Ya, kemarin pergi kemana? Ke Jogja. Nah terus, perjalanannya jauh, enteng dia, enteng. Kok nggak ngaji? Capek kok. Tadi habis dari habis jalan sehat capek. Dari Jogja nggak capek, ya Bu ya. Tapi dari sini situ capek. Memang butuh niat kuat aku. Berbuat kebaikan itu butuh niat kuat ya. Jadi 5 poin ya yang membawa kita ke surga. Yang pertama, afsus salam. Yang kedua, memberi makan. Yang ketiga, ya menjalin silaturahmi. Yang keempat, sholat malam. Yang kelima, mencari ilmu. Semoga Allah memudahkan kita dalam mencapainya. Amin. Yang mencoba doa ya. Ini dulu ya ngajiannya, dan untuk pertanyaan nanti saya tutup dulu ya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.